Ya teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, apa kabar? Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Kembali lagi di channel Dunia Servis Elektronik. Ya, di kesempatan hari ini saya ada kerjaan ya, ampli karaoke mereknya PMB, modelnya DA1600 SE. Ampli karaoke ini kerusakannya tidak ada suara ya, untuk mic 1, mic 2 dan line input untuk musik. Nah teman-teman, sebelum lanjut untuk video berikutnya, teman-teman jangan lupa ya untuk like, share, komen, dan subscribe, dan tonton videonya sampai selesai supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi seputar servis elektronik audio video di channel Dunia Servis Elektronik. Lanjut untuk bongkar ampli karaoke PMB model DA1600 SE. Lanjut. Ya, ini teman-teman untuk ampli karaoke dengan merek PMB modelnya DA1600 SE. Ini kerusakannya untuk mic 1, mic 2 channelnya tidak fungsi dan line input untuk musik ya. Nah teman-teman, sebelum lanjut untuk pengerjaan servis, langkah pertama coba cek untuk dihidupkan ya, atau powernya atau amplinya di on kan. Nah teman-teman bisa diperhatikan ya, untuk menganalisa kerusakan kita tes untuk power onnya ya. Nah ini teman-teman, kita perhatikan kalau untuk indikator merah ini sudah menjadi warna hijau, ini ada kemungkinan untuk bagian power suaranya normal ya, karena untuk indikator proteknya ini sudah bekerja aktif. Yang kedua adalah teman-teman bisa cek ini nanti bagian untuk relaynya ya. Nah ini matikan dulu. Nah ini teman-teman, kita buka. Nah ini teman-teman ya, untuk mesin di dalamnya ampli karaoke PMB model DA1600 SE. Ini trafonya, ini untuk mesin power suara, ada power supply untuk bagian tune control ya, atau penguat mic ya. Perhatikan untuk menganalisa kerusakan, apakah rusaknya ini bagian power suara atau di bagian tune control, bagian power mic ya, atau penguat mic. Yang pertama untuk power on, nah ini warnanya berubah warna hijau. Nah setelah warna hijau, coba teman-teman pegang untuk relaynya. Nah relay di sini teman-teman bisa dicek atau dipegang apakah relaynya ada semacam bergerak ya, atau ada bunyi cetak. Kalau ada bunyi cetak berarti relaynya berfungsi dengan normal ya. Kalau bagian relay berfungsi dengan normal, artinya power suaranya juga berarti berfungsi dengan normal ya. Tetapi untuk memastikan ya, apakah power suaranya normal atau tidaknya, ini teman-teman bisa cek bagian belakang ya. Nah di belakang ini ada soket free ya, atau input dari power suara ya. Ini teman-teman bisa dicopot ini. Nanti untuk sinyal inputnya ini teman-teman bisa cek ya, ini pasang speaker, apakah di sinyal input ini ada suara dut ya, atau sinyal untuk bagian amplinya ya, atau power suara. Lanjut kita tes untuk pasang output speaker ini ya, ini dipasang ke speaker ya. Nah ini teman-teman, lanjut untuk pasang output speaker, pasang untuk speakernya. Nah ini untuk mengetahui ya, atau menganalisa setelah tadi
dicek ya, secara fisik untuk lampu indikatornya merah menjadi hijau, dan kita cek untuk relaynya itu ada semacam bunyi cetak, artinya relaynya normal. Dan untuk memastikan ya apakah powernya ini ada sinyal inputnya atau tidak, ini pasang untuk output speakernya dan kita tes untuk sinyal input ini ya. Nah ini teman-teman, kita tes untuk suaranya apakah dari input power suara ini sudah mengeluarkan suara atau tidak ya. Kita tes untuk output speaker bagian L. Nah kita cek untuk input L nya. Nah ini teman-teman, setelah dicek untuk inputnya, speakernya bunyi ya. Nah ini teman-teman, berarti untuk input dari power suaranya normal ya untuk channel bagian L. Sekarang lanjut untuk tes bagian R nya di output speaker. Nah cek lagi untuk inputnya. Nah ini teman-teman, bagian untuk input R nya ini, inputnya sudah ada ya, ada suara di speakernya. Artinya ini dipastikan untuk bagian power suaranya itu normal ya. Lanjut untuk menganalisa bagian penguat mic. Nah untuk menganalisa atau mengecek bagian penguat mic, teman-teman bisa lakukan dengan dua cara. Yang pertama pengukuran pasif dan pengukuran aktif. Nah, yang pertama kita lakukan adalah pengukuran aktif. Pengukuran aktif di sini adalah pengukuran untuk tegangan input ya, tegangan input di bagian mesin penguat mic. Lah, penguat mic di sini ini menggunakan atau membutuhkan power supply simetris untuk tegangannya min dan plus dan ground. Coba kita cek untuk pengukuran aktif menggunakan DC pole di tester dengan skala 20. Kita cek apakah tegangannya ada atau tidak ya di bagian tune control ini. Tune control untuk ampli atau karaoke BMB dengan model DA1600 SE untuk penguat mic-nya ini menggunakan IC of M 4558, yaitu datasetnya untuk tegangan min itu ada di kaki nomor 4 dan tegangan plus ada di kaki nomor 8 dan groundnya ada di pinggir ya atau di body. Kita cek untuk tegangan plusnya yaitu di kaki nomor 8. Kita cek. Nah ini untuk tegangan plusnya. Untuk tester minnya ini bisa ditempel di bodinya potensiometer. Kita tes untuk tegangan nomor 8 atau pin 8. Nah ini teman-teman. Nah ini teman-teman, kita ukur di kaki nomor 8. Ini tegangannya ada plus 12. Dan tegangan min untuk kaki nomor 4. Kita coba tes ini. Nah ini teman-teman, ada tegangannya 13 volt ya. Untuk tegangan di kaki nomor 8 itu tegangannya plus 12 dan kaki nomor 4 adalah tegangannya min 13 ya. Artinya power supply untuk penguat mic di ampli BMB ini tegangannya ada ya. Untuk pengukuran aktifnya sudah normal. Ini ada tegangannya. Lanjut untuk pengukuran pasif. Pengukuran pasif di sini adalah pengukuran untuk potensiometer ini ya. Untuk pengaturan volume, pengaturan bass, pengaturan echo, pengaturan treble, dan pengaturan mid ya. Nanti diukur semua. Karena ini tegangan aktifnya untuk penguat mic, tegangan simetrisnya min 12 dan plus 12 ini ada. Berarti untuk penguat mic-nya tegangannya normal ya. Lanjut untuk bongkar penguat mic-nya ya. Kita cek untuk bagian potensiometernya.
Nah ini teman-teman, untuk penguat mic-nya tadi sudah diukur secara aktif. Pengukuran aktifnya untuk tegangan plus dan minnya 12 voltnya ada ya. Lanjut untuk pengukuran pasif untuk potensiometer ini. Untuk bagian volume ini menggunakan potensio dengan nomor atau nilainya 10 kilo. Untuk penguat atau pengatur echo juga sama 10 kilo. Untuk nada atau pengatur nada untuk bagian bassnya atau low itu 50 kilo. Untuk midnya ini 10 kilo dan untuk high atau treble-nya 50 kilo ya. Nanti diukur secara pasif apakah ini potensionya masih mempunyai nilai resistansi ya di pengaturan volume maksimal dan minimal ya. Kita ukur secara pasif. Ini menggunakan tester dengan skala ohm, posisinya 20 kilo. Ini 20 kilo untuk mengukur potensio 10 kilo. Kalau yang nilainya 50 kilo gunakan skala 200 kilo. Kita ukur secara pasif. Yang pertama di bagian volume kita cek untuk kaki tengah dan pinggir untuk pengaturan maksimal. Kita tes apakah kalau diatur untuk volume maksimal potensionya ada nilai resistansi ya dari 10 kilo sampai 0 ya, atau dari 0 sampai 10 kilo kita putar maksimal. Nah ini teman-teman, pengaturan untuk maksimal dan minimal potensionya tidak ada nilai resistansi ya, berarti potensio ini rusak. Selanjutnya untuk pengaturan echo sama ya, kita cek ini menggunakan potensio nilainya 10 kilo dengan skala 20 kilo ya. Kita cek untuk maksimal. Untuk maksimalnya bisa 0 ya, ini teman-teman. Nah itu sampai di minimal atau di posisi minimal juga sama ya, bisa 0 ya. Nah ini artinya untuk potensio bagian pengaturan echo ini normal. Untuk pengaturan low atau bass kita ukur menggunakan skala 200 kilo karena ini potensinya nilainya 50 kilo. Kita tes untuk maksimalnya. Nah ini teman-teman, nilai resistansinya bisa 0. Artinya untuk pengaturan volume maksimal, pengaturan maksimal normal ya, kita atur untuk minimal. Nah ini teman-teman, untuk minimal bisa 0. Dan kita bisa lihat tes untuk nilai potensiometernya ini 50 kilo ya. Untuk bagian treble atau high juga sama, kita nilainya 50 kilo, kita atur maksimal. Nah ini teman-teman, untuk maksimalnya tidak bisa ya, atau tidak ada nilai resistansinya, artinya ini potensionya rusak. Untuk minimalnya kita atur, untuk minimalnya ada ya, untuk minimalnya ada, untuk nilai resistansinya ya, tetapi untuk dimaksimalkan pengaturan maksimal tidak ada ya, artinya ini pengaturan volume high atau pengaturan nada high-nya tidak fungsi. Lanjut untuk bagian mid ya, ini menggunakan potensio 10 kilo, maka gunakan skalanya 20 kilo. Kita coba atur lagi untuk pengaturan volume atau pengaturan maksimal. Nah ini teman-teman, untuk pengaturan maksimal ini nilai resistansinya bisa 0, artinya potensionya normal ya. Nah ini teman-teman, pengaturannya untuk minimal juga normal ya. Ya ini teman-teman ya, cara mengukur secara pasif di bagian komponen ya. Setelah tadi diukur secara pengukuran aktif ya, artinya ini potensionya bagian pengaturan volume, pengaturan echo, pengaturan nada bass dan treble-nya ini ada kerusakan ya di bagian potensiometer. Nah karena ini sudah dideteksi ya, untuk penguat mic satunya juga ada kerusakan di bagian potensio dan tegangannya juga normal, maka bisa disimpulkan ya untuk bagian penguat mic untuk 1, 2 itu juga sama ya. Ada kemungkinan potensionya rusak ya, tetapi teman-teman bisa dipastikan yaitu dengan cara pengukuran pasif ya. Nah ini untuk mempersingkat ya atau mempercepat ya teman-teman ya, setelah tadi dilakukan atau dianalisa
pengukuran pasif dan pengukuran aktif. Dipastikan bagian pengaturan nada, volume, echo ini potensinya rusak ya. Dan untuk mempercepat ya, untuk proses perbaikan atau servis ampli BMB dengan model DA 1600 SE dengan kerusakan tidak ada suara untuk mic 1 dan mic 2 dan line input untuk musik, setelah dianalisa untuk pengukuran pasif dan pengukuran aktif, dan dianalisa juga secara fisik untuk lampu indikatornya nyala merah dan warna hijau, dan untuk relaynya ada suara cetak, dan dianalisa untuk input free-nya di bagian power suaranya normal. Maka disimpulkan ya, untuk potensio ini yang totalnya, ini total semuanya, ini diganti semuanya yang baru ya, supaya hasil maksimalnya untuk servisnya itu bisa normal kembali ya, untuk pengaturan volume, echo, low, mid, high, dan repeat, delay, dan volume input, volume master ya. Nah ini sebaiknya diganti semuanya. Lanjut untuk bongkar dan ganti potensionya keseluruhannya ya. Ya ini teman-teman, setelah mesin sudah dicopot dan ini sekarang dilanjut untuk mengganti potensiometer ya. Nah teman-teman, untuk potensiometer yang asli ini untuk sticknya ini pendek ya, sedangkan untuk potensiom baru adalah ukurannya panjang ya, lebih panjang ya. Maka teman-teman harus memotong ya supaya ukurannya sama seperti aslinya, dan dipasang untuk di bagian casing atau di ampli BMB nya posisinya rapi ya. Lanjut untuk pemotongan atau perapian potensiometer ya, supaya ukurannya sama ya untuk jarak sticknya ya.
Ini teman-teman ya, setelah potensionya sudah diganti, untuk pengaturan mic, untuk pengaturan echo, untuk pengaturan mix volume, master volume, dan master volume input, dan master volume musik. Selanjutnya adalah tes untuk hasil suaranya ya. Sekarang tes untuk pasang kabel output speaker dan tes untuk hasil suaranya. Nah, sekarang coba untuk tes channel 1 ya. Untuk mix 1 kita tes untuk inputnya. Kita buka volume untuk volume mic. Volume mic 1. Kita coba untuk speakernya. Nah, itu teman-teman, untuk hasil mic-nya suaranya sudah normal ya. Untuk echo-nya juga sudah fungsi. Untuk channel 2-nya kita tes sama ya. Mic 1, mic 2 sudah normal ya. Kita tes untuk vokalnya. Ya teman-teman, sekarang lanjut untuk tes mic ya, bagian vokalnya. Kita tes cik 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 cik, alah 1 cik 1 2 cik 1 1 2 cik 1 cik, alah 1 cik 1 1 cik cik cik, alah 1 alah cik. Untuk mic 2-nya cik cik, halo cik 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 cik, halo 1 cik, halo 1 cik 1 halo cik cik 1 halo cik cik, halo cik 1 1 cik 1 cik 1. Ya teman-teman ya, setelah tadi sudah dites untuk hasil suara mic-nya, untuk channel 1, channel 2 ini sudah normal kembali ya. Untuk pengaturan volume, nada low, mid, high, dan pengaturan untuk echo ya. Setelah diganti untuk potensiometernya total semuanya ya. Cek, halo 1 halo cek 1 2 cek 1 2 cek 1 cek 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 1 2 cek 1 2 cek 1 1 1. Ya teman-teman ya, alhamdulillah untuk ampli karaoke BMB dengan model DA1600 SE ini sudah normal ya. Untuk pengaturan atau untuk mic 1, mic 2 sudah fungsi kembali ya seperti semula setelah perbaikan bagian penguat mic dan diganti untuk potensiometer setelah proses teknik pengukuran pasif dan pengukuran aktif. Ya teman-teman, semoga di video kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan bisa membantu teman-teman semuanya dalam proses perbaikan audio untuk ampli karaoke ya. Nah teman-teman, apabila ada tutur kata yang tidak sopan dan tidak berkenan di hati teman-teman, saya minta maaf. Kembali lagi ya,
Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.